Sahabat semua, terdapat 6 kebohongan dan penyimpangan atas nama agama yang dilakukan oleh Imam Ghufran ini yang wajib kita tolak dan kita tidak akan benarkan ia masuk ke Malaysia. Dan kita mahukan juga umat Islam di Indonesia tahu bahawa apa yang dibawa oleh Imam Ghufran ini adalah satu kemungkaran, iaitu penyimpangan. Begitu juga dalam hadis Nabi Muhammad SAW, "Idza wusila al-amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah." Apabila suatu urusan diberikan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kerusakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Teman-teman, di video ini kita akan menanggapi salah satu YouTuber asal Malaysia yang ikut membahas ulama yang lagi viral di Indonesia, yaitu ulama yang sangat unik yang bisa berbicara dengan berbagai makhluk dengan bahasa yang sama ya. Hajar sia ku aing. Aing mau ayam kopi. Nah, teman-teman, ada seorang YouTuber asal Malaysia yaitu Al-Akh Hashim Kausin ya. Salam hormat dari kami Al-Fakir dari Indonesia, dan Al-Fakir juga mengucapkan terima kasih atas kepedulian antum terhadap apa yang sedang terjadi di Indonesia, dan ini merupakan sebuah dukungan ya buat kita, karena memang sejatinya seluruh umat muslim di seluruh dunia tanpa dibatasi ruang dan waktu adalah saudara. Jadi teman-teman, beliau ini menyampaikan 6 kesesatan Abuya Mama Ghufran Al-Bantani. Mari teman-teman kita sama-sama simak 6 poin yang dianggap sesat oleh Al-Akh Hashim Kausin ya. Sahabat semua, terdapat 6 kebohongan dan penyimpangan atas nama agama yang dilakukan oleh Imam Ghufran ini yang wajib kita tolak dan kita tidak akan benarkan ia masuk ke Malaysia. Dan kita mahukan juga umat Islam di Indonesia tahu bahawa apa yang dibawa oleh Imam Ghufran ini adalah satu kemungkaran, iaitu penyimpangan. Yang pertama, Imam Ghufran berdusta menggunakan nama Nabi SAW. Dia mengatakan itu adalah hadis Nabi SAW, tetapi matan hadis itu adalah innama qali rahmatan innama qali. Kan ngaji. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Rabbana qul innaka ya qul inna falima dunya wal akhirat la kalima fil Allah." Nah, jadi poin yang pertama, teman-teman, Abuya Mama Ghufran Al-Bantani ini dianggap sesat karena sudah berdusta atas nama Nabi. Ini berdasarkan hadis Nabi, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa orang yang berdusta atas nama Nabi, maka sesungguhnya ia sedang pesan tiket tempat duduk di dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa Abuya Mama Ghufran ini ketika beliau berbicara dengan apapun ya, termasuk menyampaikan hadis Nabi, beliau ini hanya menggunakan kosakata wa maqali inna rahmatan dan lain sebagainya. Nah, apakah ini bisa dianggap kesesatan? Kalau menurut Al-Fakir ya, kalau memang misalnya Abuya Ghufran ini menganggap bahwa inna maqali inilah matan hadis ya yang disampaikan oleh Rasulullah, jelas ini adalah kesesatan. Tapi kan mana tahu yang beliau sampaikan ini adalah translate matan hadis yang berbahasa Arab ditranslate ke dalam bahasa Suryani, kan begitu. Ya, kalau memang itu translate bahasa Arab ke dalam bahasa Suryani versi Mama Ghufran, saya rasa tidak bisa dianggap sesat. Ya, sebagaimana kita lah orang Indonesia misalnya atau orang Malaysia ya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amalan itu tergantung daripada niatnya. Nah, itu kan bukan hadis sebenarnya, tapi itu terjemah daripada hadis. Nah, jadi kalau Mama Ghufran ini menganggap bahwa innama qali rahmatan dan seterusnya ini adalah berupa matan hadis yang langsung turun dan diajarkan atau diucapkan oleh Rasulullah, jelas ini adalah salah satu bentuk kedustaan Mama Ghufran terhadap Nabi yang diancam oleh neraka. Tapi kalau Mama Ghufran di sini menyampaikan ini adalah terjemah hadis dengan bahasa Suryani versi beliau, maka ini tidak bisa disebut sesat ya, paling ya ngawur aja lah gitu. Sekedar ngawur ya. Karena ya kita tahu ya, bahasa Abuya Mama Ghufran ini sudah banyak yang mengkritik, termasuk para ahli bahasa Suryani yang menyatakan bahwa bahasa Suryani yang diklaim oleh Abuya Ghufran ini bukanlah bahasa Suryani yang dikenal di tengah-tengah para ahli linguistik atau ahli bahasa, teman-teman ya. Nah, ini yang pertama, poin yang pertama. Jadi kesimpulannya, apakah Abuya Mama Ghufran ini berdusta atas nama Nabi? Maka jawabannya tergantung pada Abuya Mama Ghufran ini. Tapi apapun alasannya, yang jelas tidak layak untuk diikuti ya teman-teman. Karena kan nggak paham kita bahasanya gitu ya. Bahasa Suryani yang dia omongin itu apa maksudnya gitu. Hadis Nabi yang dia bacakan, yang dia translate ke dalam bahasa Suryani itu, kita sama sekali nggak paham. Nah, kita sama sekali tidak mendapatkan faidah dari apa yang dia baca. Oke, lanjut teman-teman, yang kedua.
Pembohongan yang kedua pula ialah dia bercakap dengan orang yang dah pun mati dengan ayat yang sama, iaitu inna maqali rahmatan inna maqali inna Makkah Madinah inna maqali syidi faqali koprakatu, dengan bahasa rekaannya sendiri, iaitu inna maqali inna rahmatan fa maqali inna mama mama budi koprakatu. Keprokatu itu bahasa Sunda ya, bukan bahasa Suriani itu. Poin kedua yang dianggap sesat oleh YouTuber Malaysia, yaitu Al-A Hasim Kausil, ini adalah bahwa Abu Yamamah Magufron mengaku, dan kita bisa saksikan, menyebar video beliau berbicara dengan ruh orang yang mati. Sudah banyak sebenarnya ya, dengan Sunan Ampel, kemudian dengan ulama 4 mazhab, ya, dengan para wali, bahkan dengan para malaikat sekalipun ya. Nah teman-teman, apakah hal demikian bisa dibenarkan, atau memang benar-benar satu kesesatan yang harus kita hindari dan tidak boleh kita percaya kepadanya? Sejauh yang Al-Fakir cermati dan Al-Fakir cari referensi seputar ruh ya, dan memang ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka akan bertanya kepadamu, wahai Nabi Muhammad, tentang ruh. Katakanlah bahwa ruh itu adalah urusan Tuhanku, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tidaklah kalian diberikan pengetahuan melainkan sedikit saja. Nah teman-teman sekalian, masalah ruh ini adalah masalah yang tidak perlu kita mendalami hal-hal semacam ini, hal-hal yang memang sudah dipastikan oleh Allah bahwa ini adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Ar-Ruh, beliau hanya sekedar menyampaikan bahwa ruh itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada ruh al-mu'azzabah, yaitu ruh yang mendapatkan siksa. Yang kedua adalah ruh al-mun'amah atau al-mun'aimah, ruh yang mendapatkan nikmat, teman-teman. Tapi pada intinya di poin kedua ini saya sepakat ya, bahwa Abu Yamamah Magufron ini telah ngawur dan sesat di dalam masalah berbicara dengan ruh ya. Sekali lagi, apalagi dengan ucapan-ucapan yang sama sekali tidak bisa difahami. Oke, lanjut ke poin ketiga. Pendustaan yang ketiga pula ialah Mama Gufron bercakap dengan malaikat, bahkan mengarahkan malaikat sendiri. Poin ketiga yang dianggap sesat oleh YouTuber Malaysia ini adalah bahwa Abu Yamamah Magufron ini bisa berkomunikasi dengan malaikat, bahkan memberi perintah kepada malaikat. Nah ini jelas kesesatan yang nyata teman-teman. Kenapa? Karena yang bisa memerintahkan malaikat ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita tahu dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Di dalam neraka itu ada malaikat-malaikat yang sangat keras, ya, ghiladun syidadun, yang sangat keras, galak, tegas gitu. La ya'sunallaha ma amarahum, tidak pernah menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka akan senantiasa mengikuti segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi untuk memerintah malaikat ini saya sepakat ya bahwa ini adalah suatu kesesatan, karena jangankan segelas Abu Yamamah Magufron, kita tidak pernah mendengar satu riwayat pun yang Nabi Muhammad SAW ini memerintahkan malaikat Jibril untuk melakukan sesuatu atau ya mengarahkan malaikat-malaikat ini untuk mengerjakan sesuatu, teman-teman. Kemudian selanjutnya, penyelewengan yang keempat pula ialah Mama Gufron mendakwa bahawa boleh bercakap dengan semut. Kemudian yang selanjutnya bisa bercakap atau berbicara dengan semut ya, secara spesifik, atau bicara dengan hewan lah secara umum. Nah kita tahu yang paling populer itu Nabi yang memiliki mukjizat, Allah berikan kelebihan berupa bisa berbicara dengan hewan, itu adalah Nabi Sulaiman alaihissalam dan juga Nabi Muhammad SAW. Berikut apa yang disampaikan oleh Gus Baha, teman-teman. Nah tidak pernah kita mendengar riwayat ulama sehebat apapun, ulama searif apapun, ulama sebesar apapun yang bisa berbicara dengan hewan, teman-teman ya. Tapi kalau ulama-ulama yang bisa menjinakkan hewan buas dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ini banyak kita dengar riwayatnya ya, termasuk apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, bahwa di antara para ulama-ulama yang al-arif billah, yang sudah ma'rifat kepada Allah, di antaranya mereka memiliki karamah bisa menjinakkan hewan-hewan buas, teman-teman. Ya, tapi kalau pengakuan atau klaim Abu Yamamah Magufron ini sekali lagi ya kita patut curiga gitu, karena dengan segala macam makhluk ya ungkapannya itu hanya wa maqali keprokatu dan seterusnya ya, kalau kata YouTuber Malaysia ini, teman-teman. Selanjutnya teman-teman yang kelima, jadinya penyelewengan yang kelima ialah bahasa Suryani yang dia dakwa hanya dia yang faham. Itu sebenarnya ialah bahasa ciptaannya Mama Gufron sendiri, iaitu maqali inna rahmatan Makkah Madinah, maqali inna Indonesia, maqali inna mamanya Budi, maqali inna mamanya Segala bahasa ini adalah rekaannya sahaja. Hanya orang gila sahaja yang percaya kepada pembohongan orang tua tadi. Kemudian poin yang kelima yang dianggap sesat dari Abu Yamamah Magufron ini oleh YouTuber Malaysia ini adalah bahwa Abu Yamamah Magufron mengklaim bisa menggunakan bahasa Suryani. Dan sekali lagi saya tegaskan bahwa ini adalah suatu pengawuran, tapi apakah bisa dikatakan sesat? Maka saya katakan ini bukanlah bagian daripada agama ya, teman-teman. Hanya sekali lagi mungkin ya kita bisa menyimpulkan bahwa Abu Yamamah Magufron ini kesidikannya atau kejujurannya ini bisa kita pertanyakan, teman-teman ya. Apalagi di video-video saya sebelumnya itu sudah saya jelaskan bahwa Abu Yamamah Magufron sekali lagi itu tidaklah menggunakan bahasa Suryani yang dikenal di kalangan linguistik, tapi Abu Yamamah Magufron ini menggunakan bahasa Suryani versi dia gitu.
Sahabat semua, Muhammad Ghufran ni sampai saat ini kita tidak lagi pernah mendengar lagi dia membaca ayat suci Al-Quran, membaca hadis. Kalau dia buka Al-Quran pun dan kitab yang dia suruh baca adalah orang lain, kenapa tidak baca saja, kan dapat pahala? Ataupun adakah takut kerana ada kesalahan dan sebagainya? Dan antara dakwaan Muhammad Ghufran juga ini ialah dia menulis 500 kitab dan bangkit hidup kembali setelah dikubur 40 hari, dan banyak lagi dakwaan-dakwaan yang angkat bakul sendiri. Kemudian poin yang terakhir yang dianggap saat ini adalah selama Abu Ghufran ini eksis di media sosial, sama sekali kita tidak pernah mendengar bacaan Al-Quran maupun baca hadis atau baca kitab ya. Dan ini memang sudah diakui oleh Abu Ghufran bahwa dia tidak bisa ngaji. Yang dia bisa itu hanya bahasa Surani versi Mama Ghufran, teman-teman sekalian. Jadi pada kesimpulannya, apakah Abu Mama Ghufran dari 6 poin yang disebutkan tadi ini bisa termasuk orang yang sesat? Ya, sebagian saya sepakat, sebagian saya kurang sepakat kalau dinyatakan sampai sesat. Tapi secara umum kesimpulannya bahwa Abu Mama Ghufran ini orang ngawur, saya sepakat. Artinya orang yang tidak layak untuk diikuti. Kenapa? Karena orang yang berbicara bukan pada disiplin ilmunya, maka akan mendatangkan hal-hal yang luar biasa. Sebagaimana Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari, beliau mengatakan man takallama bi ghairi fannihi ata bil ajaib. Orang yang berbicara bukan pada bidangnya atau disiplin ilmunya, maka dia akan mendatangkan sesuatu yang aneh gitu ya. Sebagaimana yang kita saksikan pada apa yang sudah disampaikan oleh Abu Mama Ghufran, jadi aneh-aneh sekali. Ini menunjukkan bahwa dia bukanlah orang yang ahli dalam bidang agama, teman-teman sekalian. Begitu juga dalam hadis Nabi Muhammad SAW, idza wusilal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah. Apabila suatu urusan diberikan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kerusakan. Kesimpulannya, saya berterima kasih kepada saudara muslim saya, yaitu Al-Ah Hasim Kausin, yang telah peduli dan juga menyampaikan apa yang terjadi di Indonesia terkait Mama Ghufran Al-Bantani, dan mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari fitnah-fitnah orang yang tidak paham agama, tapi muncul sebagai sosok orang yang seolah-olah paling paham agama. Hadanallahu ikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.